Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Amran dengan NPM 0227221198. Saya dari program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun Ternate. Yang terhormat Bapak Dr. Suito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi teori. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi normatif hingga New Public Management. Baik, langsung saja saya menjelaskan materinya. Akuntansi normatif adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan dalam praktik akuntansi, berdasarkan prinsip-prinsip etika, nilai-nilai moral, dan tujuan sosial ekonomi tertentu. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai akuntansi normatif. Poin yang pertama ada definisi akuntansi normatif, yang dimana akuntansi normatif adalah pendekatan dalam akuntansi yang menetapkan standar dan pedoman tentang bagaimana laporan keuangan seharusnya disusun. Dan pendekatan ini lebih menitik beratkan pada nilai-nilai dan norma-norma tertentu daripada praktik-praktik yang ada atau de facto. Poin yang kedua ada karakteristik utama, yang dimana berbasis teori, berfokus pada pengembangan teori yang mendasari praktik akuntansi, dan perspektif memberikan pedoman dan aturan tentang bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, tentang bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, bukan hanya bagaimana ia dilakukan saat ini. Selanjutnya ada orientasi di masa depan, mencari solusi untuk permasalahan akuntansi yang berpotensi muncul di masa depan. Poin yang ketiga ada perbedaan dengan akuntansi positif. Akuntansi positif menganalisis dan menjelaskan apa yang dilakukan dalam praktik akuntansi berdasarkan data empiris dan observasi. Sedangkan akuntansi normatif menetapkan apa yang seharusnya dilakukan seringkali tanpa memperhatikan praktik yang ada. Poin yang keempat ada tujuan, yang dimana mengembangkan kerangka kerja untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan dan andal. Dan memastikan bahwa informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mencerminkan nilai-nilai etis dan sosial tertentu. Baik, poin yang kelima ada kritik terhadap akuntansi normatif. Kritik yang pertama ada subjektivitas, karena didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma tertentu, akuntansi normatif dapat dianggap terlalu subjektif. Yang selanjutnya ada kurangnya bukti empiris. Kritik lainnya adalah bahwa akuntansi normatif seringkali kurang didukung oleh data empiris sehingga sulit untuk membuktikan keefektifannya secara praktis. Akuntansi normatif berperan penting dalam pengembangan standar akuntansi modern seperti yang diterapkan oleh badan standar seperti International Financial Reporting Standards atau IFRS dan Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Materi selanjutnya ada teori entitas. Teori entitas adalah salah satu konsep fundamental dalam akuntansi yang memandang perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemilik atau pemegang sahamnya. Teori ini menekankan bahwa aktivitas keuangan perusahaan harus dipisahkan dari aktivitas pribadi pemilik atau individu yang terlibat dalam perusahaan. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai teori entitas. Poin yang pertama ada definisi teori entitas. Teori entitas menyatakan bahwa perusahaan memiliki kepribadian hukum dan akuntansi yang terpisah dari pemiliknya. Oleh karena itu, semua transaksi keuangan perusahaan dicatat dalam catatan keuangan entitas tersebut, bukan dalam catatan pribadi pemilik. Poin yang kedua ada karakteristik utama. Pada pemisahan hukum dan akuntansi, entitas dianggap sebagai subjek hukum yang bisa memiliki aset, kewajiban, dan melakukan kontrak atas namanya sendiri. Selanjutnya laporan keuangan terpisah, yang dimana laporan keuangan disusun untuk entitas sebagai satu kesatuan, terpisah dari keuangan pribadi pemilik atau pemegang saham. Selanjutnya perlakuan aset dan kewajiban, yang dimana aset dan kewajiban perusahaan dianggap sebagai milik entitas, bukan milik individu, pemilik atau pemegang saham. Poin yang ketiga, ada implikasi teori entitas. Pada penyusunan laporan keuangan, semua transaksi yang melibatkan perusahaan dicatat dalam catatan perusahaan, bukan dalam pribadi pemilik. Sedangkan pengambilan keputusan manajemen perusahaan membuat keputusan berdasarkan kepentingan entitas, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan individu pemilik. Selanjutnya, kredibilitas dan transparansi, yang dimana memisahkan keuangan perusahaan dari keuangan pribadi membantu meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata investor, kreditor, dan pihak ketiga lainnya.
Poin yang keempat ada penerapan teori entitas, yang dimana perusahaan terbatas atau PT teori entitas sangat relevan dalam struktur perusahaan terbatas, di mana perusahaan memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemilik saham. Selanjutnya ada lembaga nirlaba, yang dimana organisasi nirlaba juga menggunakan teori entitas hukum untuk memisahkan aktivitas keuangan organisasi dari aktivitas pemilik anggota atau pendiri. Poin yang kelima ada keuntungan teori entitas. Pada kemudahan dalam audit, memisahkan keuangan entitas dari pihak yang memudahkan proses audit karena transaksi yang diaudit hanya mencakup kegiatan perusahaan, yang dimana pengurangan risiko hukum karena entitas dianggap sebagai subjek hukum yang terpisah. Pemilik tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan atau dalam batas tertentu. Selanjutnya klarifikasi tanggung jawab, yang dimana menjelaskan tanggung jawab keuangan entitas yang berbeda dengan tanggung jawab individu pemilik. Poin yang keenam, kritik terhadap teori entitas, yang dimana pemahaman subjektif kadang-kadang sulit untuk memisahkan secara jelas antara aktivitas pribadi pemilik dan aktivitas entitas, terutama dalam usaha kecil atau bisnis keluarga. Selanjutnya, kewajiban tersembunyi, yang dimana dalam beberapa kasus kewajiban pribadi pemilik bisa memengaruhi entitas meskipun secara hukum dan akuntansi mereka terpisah. Teori entitas adalah prinsip penting yang mendasari banyaknya standar akuntansi modern, memastikan kejelasan, akurasi, dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Baik, selanjutnya materi mengenai agensi teori. Agensi teori atau teori keagenan adalah konsep dalam bidang ekonomi dan manajemen yang membahas hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal atau pemilik dan agen atau pengelola, di mana agen bertindak atas nama prinsipal. Teori ini sering digunakan untuk memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik bisnis atau pemegang saham dan manajemen yang menjalankan perusahaan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai agensi teori. Yang pertama ada definisi agensi teori. Agensi teori menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal pemberi kuasa dan agen atau penerima kuasa, di mana agen dipekerjakan untuk melakukan tugas atas nama prinsipal. Selanjutnya, konflik utama dalam teori ini adalah bagaimana memastikan bahwa agen bertindak demi kepentingan prinsipal dan bukan untuk kepentingan pribadinya. Poin yang kedua, asumsi dasar. Asimetri informasi, agen biasanya memiliki lebih banyak informasi tentang operasi sehari-hari dibandingkan prinsipal yang dapat menyebabkan perbedaan informasi. Selanjutnya, tujuan yang berbeda. Agen mungkin memiliki tujuan atau kepentingan pribadi yang berbeda dari prinsipal. Selanjutnya, self-interest. Kedua pihak diasumsikan bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka. Poin yang ketiga adalah masalah dalam agensi teori. Masalah keagenan terjadi ketika agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik prinsipal. Ini bisa disebabkan oleh asimetri informasi dan tujuan yang berbeda. Biaya keagenan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk memonitor kinerja agen dan memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Biaya ini juga mencakup potensi kerugian yang ditanggung prinsipal jika agen gagal bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Poin yang keempat, solusi untuk masalah keagenan. Yang pertama, kontrak insentif. Mereka memberikan insentif kepada agen untuk menyelaraskan kepentingannya dengan prinsipal, seperti bonus berbasis kinerja, monitoring dan pengawasan. Prinsipal dapat memantau aktivitas agen untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, pembagian risiko, yang dimana membagi risiko antara prinsipal dan agen untuk mengurangi potensi perilaku oportunistik dari agen. Selanjutnya, Gas ke atas ya, gas. Terus. Nggak terus ke atas, geser. Terus. Nah, itu. Jadi agensi teori memberikan kerangka kerja penting untuk memahami dan mengelola hubungan antara prinsipal dan agen, serta membantu dalam pengembangan kebijakan dan mekanisme yang mengurangi konflik kepentingan dalam organisasi. Materi selanjutnya ada signaling teori. Signaling teori atau teori signal adalah teori yang digunakan untuk memahami bagaimana satu pihak atau pemberi sinyal
dapat menyampaikan informasi kepada pihak lain atau penerima signal. Dalam studi di mana terdapat asimetri informasi, teori ini sering digunakan dalam bidang ekonomi, manajemen, dan keuangan untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi berkomunikasi dan membuat keputusan berdasarkan signal yang diterima. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai signaling teori. Poin yang pertama, definisi signaling teori. Signaling teori adalah teori yang menjelaskan bagaimana pihak yang memiliki informasi lebih banyak atau pemberi signal dapat mengirimkan signal kepada pihak yang memiliki informasi lebih sedikit atau penerima signal untuk mengurangi asimetri informasi. Selanjutnya, poin yang kedua, asimetri informasi. Pada asimetri informasi terjadi ketika satu pihak dalam suatu transaksi memiliki informasi yang lebih lengkap atau akurat dibandingkan pihak lainnya. Sedangkan signaling teori bertujuan untuk mengurangi asimetri ini dengan memungkinkan pihak yang memiliki informasi lebih banyak untuk memberikan signal yang meyakinkan kepada pihak lain. Poin yang ketiga, komponen utama, yang dimana pemberi signal pihak yang memiliki informasi lebih banyak dan mengirimkan signal untuk mengungkapkan informasi tersebut. Pada penerima signal, pihak yang menerima signal dan menggunakan informasi tersebut membuat keputusan. Selanjutnya, signal informasi yang dikirimkan oleh pemberi tertentu. Pemberi signal untuk menunjukkan kualitas atau karakteristik tertentu. Geser terus. Lagi. Signaling teori adalah alat yang penting dalam berbagai bidang untuk memahami bagaimana informasi asimetris dapat dikurangi melalui signal yang kredibel dan bagaimana ini dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Materi selanjutnya adalah stakeholder teori. Stakeholder teori atau teori pemangku kepentingan adalah konsep dan manajemen dan etika bisnis yang menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan atau stakeholders, bukan hanya pemegang saham atau shareholders. Teori ini diperkenalkan oleh Edward Freeman dalam bukunya Strategic Management atau Strategi Manajemen a Stakeholder Approach pada tahun 1984. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai stakeholder teori. Poin yang pertama, definisi stakeholder teori. Stakeholder teori menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya, tetapi juga kepada semua individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh atau dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Poin yang kedua, ada jenis-jenis pemangku kepentingan. Internal stakeholders, mereka yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan, seperti karyawan, manajer, dan pemegang saham. External stakeholders, mereka yang berada di luar perusahaan tetapi dipengaruhi oleh operasinya seperti pelanggan, pemasok, komunitas, pemerintah, dan lingkungan. Poin yang ketiga, prinsip dasar stakeholders teori, yang dimana keseimbangan kepentingan perusahaan harus menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya berfokus pada keuntungan maksimal bagi pemegang saham. Terus sampai terakhir kayak tadi. Baik, stakeholder teori mendorong perusahaan untuk mengambil pandangan yang lebih luas tentang tanggung jawab mereka dan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan mereka yang pada akhirnya dapat membantu perusahaan untuk beroperasi secara lebih berkelanjutan. Baik, materi yang terakhir adalah New Public Management. New Public Management atau NPM adalah pendekatan dalam administrasi publik yang muncul pada akhir abad ke-20, khususnya pada tahun 1980-an, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam sektor publik dengan mengadopsi praktik-praktik manajemen dari sektor swasta. Pendekatan ini berfokus pada hasil dan kinerja, serta memberikan lebih banyak otonomi kepada manajer publik. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai New Public Management. Poin yang pertama, definisi New Public Management. New Public Management adalah pendekatan dalam administrasi publik yang menekankan penggunaan metode dan teknik dalam administrasi publik yang menekankan penggunaan metode dan teknik dari sektor swasta untuk meningkatkan kinerja sektor publik.
Pendekatan ini bertujuan untuk membuat organisasi publik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, dan lebih transparan dalam akuntabilitas. Poin yang kedua, ciri-ciri utama New Public Management, di mana desentralisasi memberikan otonomi yang lebih besar kepada unit-unit operasional di dalam birokrasi serta desentralisasi pengambilan keputusan. Selanjutnya pengelolaan berbasis kinerja, yang dimana fokus pada hasil dan kinerja dengan pengukuran kinerja yang jelas dan akuntabilitas yang lebih besar, yang dimana privatisasi mengalihdayakan layanan publik kepada sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dalam mengurangi beban pemerintah. Kedua. Baik, poin yang ketiga adalah tujuan New Public Management, yang dimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik dengan menyesuaikan metode pengelolaan sektor publik dengan praktik terbaik dari sektor swasta. Poin yang keempat adalah prinsip-prinsip New Public Management, yang dimana manajemen berbasis hasil fokus pada pencapaian hasil yang terukur dan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya otonomi manajerial, yang dimana memberikan fleksibilitas kepada manajer publik untuk mengambil keputusan operasional yang sesuai dengan tujuan atau organisasi. Pengurangan peran pemerintah, mengurangi peran langsung pemerintah dalam penyediaan layanan dengan mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Selanjutnya penggunaan indikator kinerja, yang dimana menggunakan indikator kinerja untuk mengukur efisiensi, efektivitas program dan kebijakan publik. Poin yang kelima, keuntungan New Public Management, yang dimana efisiensi operasional, mengurangi pemborosan sumber daya dengan memperkenalkan praktik manajemen yang lebih efisien. Selanjutnya peningkatan layanan, yang dimana fokus pada pelanggan, membantu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Akuntabilitas yang lebih baik, pengelolaan berbasis hasil dan kinerja, meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Poin yang keenam, kritik terhadap New Public Management, yang dimana komodifikasi layanan publik. Kritikus berpendapat bahwa NPM terlalu menekankan pada efisiensi dan hasil yang dapat mengabaikan nilai-nilai sosial dan keadilan. Privatisasi berlebihan dapat menyebabkan hilangnya kontrol publik atas layanan yang penting dan berpotensi menciptakan ketidaksetaraan. Tekanan pada karyawan publik fokus pada kinerja dapat menciptakan tekanan berlebih pada karyawan publik dan mengurangi motivasi mereka. Kesulitan dalam pengukuran kinerja. Mengukur kinerja di sektor publik bisa menjadi kompleks karena tujuan yang seringkali tidak dapat diukur secara kuantitatif. Poin yang ketujuh, contoh penerapan New Public Management. Yang pertama, privatisasi layanan publik, di mana banyak negara yang telah memprivatisasi layanan seperti air bersih, listrik, dan layanan pos untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, penerapan KPI atau Key Performance Indicators, di mana pemerintah menerapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan program-program publik seperti tingkat kelulusan pendidikan atau tingkat kebersihan kota. Selanjutnya, desentralisasi administrasi, yang dimana pemerintah daerah diberi lebih banyak kewenangan untuk mengelola urusan mereka sendiri, dan dengan tujuan mempercepat pengembangan keputusan dengan meningkatkan respons terhadap kebutuhan lokal. Selanjutnya, New Public Management telah membawa perubahan besar dalam cara sektor publik dikelola dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas. Namun, implementasinya juga menimbulkan tantangan dan kritik, terutama terkait dengan keseimbangan antara efisiensi dan nilai-nilai sosial yang diharapkan dari layanan publik. Baik, itu penjelasan materi saya mengenai akuntansi normatif hingga New Public Management. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.